Coba disiapkan dulu elektrokimia, catatan tentang elektrokimia kalian kuliah kemarin. Kalau yang kemarin Bu, yang waktu kelas besar, yang elektrokimia berarti itu nanti ngebahas tentang hubungan antara reaksi kimia menghasilkan listrik dan juga kebalikannya, Bu. Ya benar, jadi kita itu akan membahas tentang reaksi kimia yang menggunakan listrik ataupun tidak. Kan elektro kalian tahu ini yang listriknya, terus yang kimianya itu maksudnya adalah reaksi-reaksi kimianya. Ini namanya adalah elektrokimia. Nah, terus sekarang ada materi yang akan kalian pelajari. Itu ada yang reduksi oksidasi, ada yang konsep biloks, penyetaraan reaksi redox, sama yang elektrokimianya. Ini ada yang sel volta, sel galvani, sama sel elektrolisis. Nah, sebelum kita lanjut lagi, apa itu reduksi dan oksidasi? Reduksi itu naik, reduksi itu turun, oksidasi itu kenaikan, Bu. Nah, turunnya apa, kenaikannya itu apa? Biloksnya itu, Bu. Nah, jadi Biloks itu apa? bilangan oksidasi. Ya, biloks itu bilangan oksidasi. Nah, kalau reduksi berarti penurunan apa? Reduksi itu penurunan. Reduksi itu penurunan bilangan oksidasi. Ya, biloksnya. Terus kalau si oksidasi? Berarti kenaikan biloks. Kenaikan biloks. Nah, biloks sendiri itu apa berarti? Bilangan oksidasi kita tahunya dari mananya? Kan di beberapa unsur saat persamaan reaksi itu kan ada yang di atas kanan suatu unsur itu, Bu, yang ada plus 2 apa plus 1 itu biloks, Bu. Itu biloks. Biloks itu yang kayak muatan? Nah, kalau muatan itu yang tadi dibilang Nabil bukan sih, Bu? Oh, itu bukan biloks. Berarti biloksnya itu yang kayak mana? Sama atau beda sama muatan? Beda, Bu. Beda. Terus kalau bedanya kayak gimana? Kalau muatan kayak gimana, bilangan oksidasi kayak gimana? Kayak kalau biloks itu kalau misal golongan 1A itu nilainya 1. Kalau golongan 2A nilainya 2. Terus kalau kayak unsur yang bebas sejenis gitu 0 gitu-gitu nggak sih, Bu? Iya, terus? Kalau O itu -2. Ya, jadi biloksnya itu tuh diambil dari muatannya juga. Jadi kita bisa tahu nanti total bilangan biloksnya itu dari muatannya. Kalau misalnya tidak ada tanda plus atau negatifnya di pojok kanan atas, berarti dia biasanya itu 0. Atau yang unsur bebas sejenis, atau yang molekul, itu pokoknya 0. Jadi sebenarnya kalau reduksi itu penurunan bilangan oksidasi atau dari muatannya itu sendiri juga. Terus kalau oksidasi berarti tambah.
Terus nanti kita akan main di penyetaraan reaksi redoksnya. Ya nanti pasti kalau penyetaraan kan berarti harus sama. Nanti di sisi reaktan sama sisi produk itu harus sama. Entah itu elektronnya atau muatannya atau semuanya disetarakan. Terus nanti untuk sel foton, sel Cavani, dan sel elektrolisis akan kita bahas setelah yang bilox. Nah, sekarang kita masuk ke reaksi oksidasi dulu. Reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, kalian udah tahu ya kalau oksidasi itu menambah dan reduksi itu berkurang. Berarti dengan kata lain, kalau apa namanya, ini bisa kalian lihat juga, kalau misalnya dia berhubungan dengan oksigen. Kalau dia berhubungan dengan oksigen, kalau reduksi itu akan melepaskan oksigen. Dan oksidasi dia itu akan mengikat oksigen. Kenapa? Karena dilihat dari contoh ini dari 2 PbO. Dalam bentuk solid dia akan berubah menjadi Pb solid dan O2 menjadi gas. Nah, jadi ini tergantung banyaknya. Salah. Jadi kalau sama oksigen itu bisa dilepas dan bisa diikat. Kalau yang melepas itu namanya reduksi, contohnya 2 PbO jadi 2 Pb plus O2. Terus kalau yang oksidasi, kalau diikat berarti 2 Fe ditambah O2 sama dengan 2 FeO3. Berarti di sini harusnya ada 3 O2 ya. Terus di sini juga di udara itu kan kita tahu kita nggak cuma menghirup oksigen aja kan, tapi juga ada hidrogen. Nah, kalau misalnya ada hubungannya pakai hidrogen, kalau reduksi, contohnya itu malah dia mengikat hidrogen. Sedangkan kalau oksidasi, dia melepaskan hidrogen. Tuh, terus kalau misalnya yang elektron ini yang nanti bakal dipakai di elektrokimia dan bilox juga, itu bisa dilihat dari ininya, atomnya atau ion. Ini ion. Kalau ada muatannya berarti dia dinamakan ion. Nah, kalau yang elektron pasti nanti ada ionnya. Jadi ada muatannya. Jadi tinggal dikasih elektron-elektronnya ini berapa. Kalau yang mengikat ini contohnya ada Cu, 2 plus ditambahkan 2 elektron menjadi Cu. Terus kalau yang melepas elektron dari Al menjadi Al3 plus menjadi dan ditambahkan 3 elektron. Jadi kalau mengikat itu berarti harus ditambahkan berapa sih elektronnya supaya dia itu jadi 0 atau dia menjadi tidak bermuatan. Terus kalau yang melepas elektron juga sama aja, dia tuh butuh berapa sih? Dia butuh melepaskan berapa elektron supaya dia bisa bermuatan. Nah, terus ini ada perubahan bilangan oksidasi. Kalau bilangan oksidasi atau bilox, reduksinya kan dari penurunan ya, penurunan bilangan oksidasi dilihat dari angkanya. Kan kalian tahu kalau misalnya tadi golongan 1A sama golongan 2A itu sudah pasti ya, kalau golongan 1A dia bilangan oksidasinya adalah 1. Kalau 2A berarti dia 2. Na itu di sini karena cuma Na, ya, cuma Na tidak ada muatannya, berarti dia nilainya 0. Sedangkan kalau H2O, jadi apapun yang tidak ada muatannya, dia pasti nilainya 0. Jadi kayak Na, kalau tidak ada muatannya, dia jadi 0. Kalau H2O kan berarti kalian tahu kalau ini pisahan dari 2H plus ditambahkan O2 min.
Nah, berarti kalau ini kalian juga tahu kalau H itu plus 1 dan O-nya adalah 2 min. Dan ini karena ada 2, jadinya 2 dikali plus 1 sama dengan plus 2. Sedangkan kalau yang NaOH kita bisa lihat juga Na plus ditambahkan OH min kan. Jadi kalau kayak gini dia plus 1 sama yang ini adalah H-nya plus 1 dan O-nya adalah 2 min. Tuh kan di sini juga H2 karena dia tidak ada muatannya, berarti bilangan biloxnya dia adalah 0. Tuh, jadi yang menunjukkan dia reduksi adalah dari H2O menjadi H2, dan kalau yang oksidasi atau kenaikannya adalah yang Na menjadi NaOH. Kayak gini. Jadi dari yang kalau penurunan berarti kan H2O ke H2. Kenapa penurunan? Karena nilainya si H2 hanya itu kan awalnya dia 2. Hanya dia 2. Sedangkan H2-nya dia jadi 0. Jadi makanya dia penurunan. Terus kalau kenaikan berarti dari Na yang 0, awalnya 0, terus jadi 1. Jadi makanya dia kenaikannya gitu. Sampai sini paham ya? Nah, terus sekarang kita masuk ke aturan atau ketetapan dari bilox itu sendiri. Kalau misalnya tadi udah dikatakan kalau yang unsur bebas ada 0. Jadi misalnya adalah tadi kayak Na terus Mg dan yang sendiri-sendirian ini nggak ada muatannya, berarti dia adalah 0 kalau unsur bebas. Tapi terus kalau dia unsurnya itu molekul unsur, apa bedanya unsur bebas sama molekul unsur? Nah, kalau yang unsur bebas dia itu sendirian, sedangkan kalau molekul unsur dia itu adalah gabungan dari atom yang sama. Jadi misalnya dia adalah H2 terus O2. Nah, kayak gini-gini tuh dia nilainya 0. Terus di sini ada juga bilangan unsur halogen. Bilangan oksidasi untuk unsur halogen. Kalian tahu ya kalau bilangan unsur halogen itu FClBrI. Nah, di sini ada F, terus ini bukan F, yang di sini adalah Cl. Simbolnya ada Br, ada I. Ini maksudnya adalah jadi itu mereka bisa aja angkanya itu berubah-berubah biloxnya. Tergantung nanti dia berpasangan dengan siapa, membentuk senyawa apa. Gitu. Tapi kalau F itu bisa 0 dan bisa min 1. Kalau Cl itu dari 0 sampai plus 7. Br juga sampai plus 7. Terus I-nya itu sama juga plus 7. Br sama I sama ya. Nah, terus tadi udah kalian tahu kalau unsur logam yang dalam golongan 1A dan 2A, dia itu plus 1 dan plus 2. Ikut sih golongannya. Tuh. Dan nanti juga ada bilangan pengecualian. Nah, nih misalnya kayak tadi ya, kan tadi udah Na sama 2O, sekarang ganti kalau NaCl. NaCl kalian kita tahu kalau misalnya si Na itu kan termasuk dalam golongan unsur logam 1A. Berarti dia golongan unsur 1A, dia nilainya plus 1. Jadi otomatis si Cl-nya itu adalah minus 1. Kenapa? Karena ini harus sama dengan 0. Karena tidak ada muatan di atasnya. Gitu.
Sama juga kalau buat NaF. Kalau NaF, dia itu ini plus 1, F-nya berarti jadi minus 1. Nih, berarti kita pakai F-nya yang minus 1. Itu biar hasilnya sama dengan 0. Nah, sekarang kalau misalnya senyawanya yang banyak, kalau jadi senyawa, molekul senyawa. Bukan, kalau ini kan cuma ada 2 aja ya atomnya, Na sama Cl, terus ini Na sama F aja. Terus kalau misalnya kita pakai K2CrO7, kayak gimana nih berarti? Kan ini K2CrO7 dia tidak punya muatan di atasnya. Berarti dia harus nilainya sama dengan 0. Terus berarti kita gimana nih buat nge-blocksnya? O-nya dulu. Bu, sebenarnya kita ngelihat O-nya dulu apa golongan 1, 2-nya dulu sih, Bu? Bebas, coba kalian kerjain dulu gimana. Kalau yang O-nya dulu kayak gimana O-nya? Berarti O-nya kan min 2. Di bawah ditaruh min 2. Terus di atas itu berarti min 2 dikali 7 karena O-nya punya ada 7. Berarti enaknya kayak dulu SMA aja ya, Bu. Di atas berarti min 14. Minus 14. Terus itu golongan 2. K itu golongan 1. K itu golongan 1 kan, Bu? Halina K. Berarti plus 1. Karena ada 2 berarti dikali 2. Jadi plus 2. Nah, karena nggak ada muatan disamadengankan 0 kan. Berarti itu kan ada plus 2 sama min 14, sisa min 12. Berarti CR-nya plus 12. Udah selesai. Selesai. Oh, salah tulis berapa. Ini harusnya K2CR2O7. Berarti kalau si CR-nya dia nilainya berapa? Plus 6. Karena tadi sisa kan biar 0 min 12 ditambah berapa? Biar 0 kan ditambah plus 12. Nah, karena CR-nya ada 2 berarti dibagi 2. Berarti di sini plus 12 dibagi 2. Jadi hasilnya si CR-nya ini adalah plus 6. Gini ya. Jadi untuk biloxnya CR adalah plus 6. Ya. Terus nanti kalau kalian tuh bingung mau milih yang O dulu atau yang K dulu. Yang golongan 1, 2 atau yang mana dulu. Nah, ini terserah sama aja sih kalian mau yang mana. Mau yang K dulu atau mau yang O dulu sama aja. Yang penting kalian tahu kalau kalian udah hafal kan kalau K sama O itu pasti 1 sama 2. 1 dan minus 2. Nah, berarti tinggal kalian kaliin K-nya ada berapa, O-nya itu ada berapa, sama kayak gini. Jadi 2 kali min 2 kali 7 sama 1 dikali 2. Berarti hasilnya 2 sama min 14. Berarti kalau mau disamakan sama dengan 0, berarti CR-nya itu kan sisanya 12. 12 kan. Terus makanya yang CR-nya aja, jadinya 12 dibagi 2, hasilnya jadi 6. Tuh. Nah, terus kalau misalnya saya ganti, ada contoh lain lagi di NH4+. Berarti kalau NH4+, nilainya harusnya berapa? Plus 1 ya, Bu? Iya, plus 1. Berarti kalau kayak gini, kita tahunya dari mana nih? Biar hasilnya plus 1. Muatannya. Ya, dari muatannya, benar. Terus untuk biloxnya, kita cari biloxnya si H atau si N? Si H. N. H. N. Ya, berarti kalau kita cari biloxnya N,
Berarti kayak gimana kita ngerjainnya? Hanya dulu. H itu kan tadi plus 1. Karena ada 4, berarti dikali 4. Nah, Jadinya karena plus 4 deh. ya karena harus disama denganin 1, berarti gimana ya ngomongnya? Plus 4 ditambah berapa yang hasilnya plus 1. Berarti plus 4 ditambah minus 3. Ya, jadi ini N ya, hasilnya adalah minus 3. Kenapa nggak minus 4? Karena di akhirnya itu nilainya harus plus 1. Berarti si bilox N-nya itu nilainya adalah minus 3. Kayak gitu. Terus sekarang kalian udah pada bisa kan, sama aja kayak waktu kalian SMA. Sekarang saya mau coba kalian kerjakan dalam 5 menit yang KMNO4 dan SO42 Coba sekarang kalian kerjakan selama 5 menit, lalu dikumpulkan di WA. Ibu mau bertanya, Ibu mau bertanya. Itu yang plus 1 itu dari muatan plusnya itu ya, Bu? Iya. Baik, Bu. Ya, silakan dikerjakan, berarti nanti sampai jam 10.33 saya tunggu kalian jawabannya. Bu mau nanya, untuk yang SO42 itu dicari kayak NH4 plus apa langsung lihat muatannya itu aja, Bu? Sama, kerjain sama kayak gitu.
Oke, berarti udah lumayan banyak yang mengirimkannya. Tapi ada banyak yang bisa ya, berarti gampang kan, cuma unblock-nya aja. Ada yang kesulitan lagi? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Ya, aku masih ngerti ini. Lanjut, Ibu. Enggak kan? Udah ya. Terus sekarang kita masuk ke yang bilangan pengecualian. Nah, kalau bilangan pengecualian, kayak gimana? Bilangan pengecualian itu ada yang buat oksigen sama si hidrogen. Nah, kayak gimana? Itu contohnya adalah H2O2. H2O2 yang seperti kalian tahu itu adalah hidrogen peroksida. Nah, hidrogen peroksida itu kan kalau H itu kan golongan 1A. Kalau O itu kan golongan 6. Nah, terus kita kayak gimana ngerjainnya? Kita ngerjainnya dari yang golongan 1A dulu, karena kita udah tahu kalau golongan 1A itu adalah nilainya plus 1. Jadi di sini kita pakai plus 1, tapi karena ada 2, berarti dia jadi plus 2. Nah, kalau O2 itu kan normalnya, umumnya adalah minus 2. Tapi, karena di sini adalah harus totalnya 0, berarti kan kalau udah sini plus 2, berarti di sini harus minus 2 kan. Jadi nilai si bilangan redoksnya si O adalah minus 1. Jadi minus 1 adalah bilangan redoksnya si O. Kok bilang redoks sih? Bilox. Biloxnya si O. Biloxnya O. Terus ada lagi contohnya kalau misalnya yang NaH. NaH ini adalah senyawa hidrida. Di mana hidrida itu adalah H berikatan dengan logam. Nah, di sini logamnya adalah si Na. Jadi kan H sama Na itu sama-sama golongan 1A. Tapi kalau kayak gini kita itu menghitungnya dari depan. Jadi yang depan itu adalah yang plus 1. Jadi kenapa namanya bukan HNA? Itu ya karena dia yang berikatan dengan logam. Jadi logamnya lebih strong. Jadi dia taruh di depan. Tapi kalau emang Na biasanya dia itu pasti di depan. Kayak NaOH, NaH, kayak gitu-gitu. Terus makanya di sini berarti nilai si H-nya itu jadi minus 1. Harusnya kan normalnya atau umumnya adalah
reaksi -1 kan. Makanya di sini dia jadi biloxnya berbeda, biloxnya si H. Gitu. Maaf, Ada yang mau Bu. ditanyakan? Bu, yang NaH tadi kurang jelas, Bu. Bisa diulangin tidak, Bu? Iya. Jadi kalau NaH itu kan dia adalah senyawa hidrida. Hidrida ya. Dia senyawa hidrida, maka hidrida sendiri itu adalah senyawa H yang berikatan dengan logam. Nah, kalau kita mau cari biloxnya, itu yang dicari adalah biloxnya si H, bukan si Na. Kenapa? Karena yang kita hitung duluan, atau yang kita beri angkanya duluan atau biloxnya duluan adalah yang depan. Kan berarti NaH itu Na ditambahkan H. Nah, yang kita taruh biloxnya dulu, itu adalah si Na, adalah +1. Berarti otomatis si nilai H-nya adalah jadi -1. Karena NaH itu kan nilainya harus 0. Tuh. Jadi ini adalah bilangan pengecualian untuk yang ini untuk O, yang ini untuk H. Kalau O contohnya H2O2, kalau yang H itu contohnya si NaH. Tuh. Baik, Bu. Terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Lanjut, Ibu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke penyetaraan redox. Nah, kalau penyetaraan redox itu dibagi 2. Ada yang pada suasana asam sama yang suasana basa. Oh, salah. Untuk cari caranya dulu, untuk penyetaraan redoxnya, itu caranya ada yang untuk perubahan bilangan oksidasi. Ada cara perubahan bilangan oksidasi. Ada juga yang caranya setengah reaksi. Nah, kalau ini di sini kita nanti pakai cara yang setengah reaksi. Gimana sih cara setengah reaksi? Cara setengah reaksi ini juga dibagi 2. Ada yang suasana asam sama suasana basa. Nah, kalau yang suasana asam ini kita harus membagi reaksi menjadi 2, yaitu redoksi dan oksidasi. Reduksinya siapa, oksidasinya siapa. Terus habis itu nanti step kedua itu disetarakan jumlah unsurnya selain O dan H. Maksudnya adalah dilihat angka koefisien di depannya itu sudah sama atau berbeda. Kalau misalnya belum ada angka di belakangnya atau angka di depannya itu harus disetarakan dulu. Selain yang O sama H. Nah, terus habis itu yang ketiga adalah tambahkan H2O ke ruas yang kekurangan O. Ingat ya, kalau asam H2O ditambahkan ke ruas yang kekurangan O. Terus yang keempat, H+ itu ditambahkan ke ruas yang kekurangan H. Terus yang kelima, kita tambahkan elektron ke ruas yang muatannya besar. Oke, ke ruas yang muatannya besar. Muatan besar. Terus yang keenam, gabungkan kembali kedua reaksi dengan mengeliminasi E. Mengeliminasi E-nya berarti kayak biasa eliminasi substitusi yang kalian udah tahu lah gimana caranya. Nanti harus disamakan depannya dulu. Gitu.
Nah, terus sekarang kalian kita kerjain bareng-bareng. Di sini ada MnO4 minus dalam aqueous ditambahkan Fe2 plus dalam aqueous menjadi Mn2 plus aqueous dan Fe3 plus aqueous. Nah, di sini kita disuruh untuk mencari dalam suasana asam. Nah, untuk mencari dalam suasana asam gimana? Berarti kita pertama harus cari tahu dulu si reduksinya siapa, oksidasinya siapa. Buat tahunya itu dari mana berarti? Berarti harus nentuin bilangan oksidasinya. Iya, berarti kita suruh mencari bilangan oksidasinya dulu. Nah, untuk mencari bilangan oksidasinya kita kerjain dari MnO4 dulu yang depan. Untuk MnO4 berarti berapa? Kan kita udah tahu ya, O itu berapa? Minus 2. O itu minus 2. Terus berarti di sini kan dikali 4. Langsung di sini minus 8. Mn-nya berarti berapa? 7. Plus 7. Iya, Mn-nya itu plus 7. Karena di sini negatif ya. Pangkatnya negatif, nggak ada angkanya berarti negatif 1. Terus di sini berarti Fe2 plus berapa di logsnya? Plus 2. Iya, di sini plus 2. Kenapa? Kan dia sendirian. Biasanya kalau sendirian dia 0. Tapi karena dia ada muatannya, berarti biloxnya itu adalah si muatannya. Terus berarti kalau Mn2 plus, biloxnya berapa? Plus 2. Iya, plus 2. Terus kalau Fe3 plus? Plus 3. Iya, plus 3. Nah, sekarang kita udah tahu kan berapa sih bilangan redoksnya semuanya. Bilangan oksidasinya. Terus sekarang kita tentuin siapa yang reduksi, siapa yang oksidasi. Mn-nya reduksi, Fe-nya oksidasi. Iya, Mn-nya yang reduksi dan Fe-nya itu yang oksidasi. Jadi MnO4 negatif itu menjadi Mn2+. Dan oksidasinya berarti si Fe2+ menjadi Fe3+. Nah, sekarang kita udah tahu kalau si reduksinya yang mana, oksidasinya yang mana. Nah, terus sekarang berarti kita masuk ke step yang kedua. Step yang kedua ini udah sama belum? Setarakan jumlah unsur selain O dan H. Jadi yang harus disetarakan siapa selain O dan H? Udah setara, Ibu. Udah setara ya. Taunya dari mana? Karena yang atas kan MnO4 min sama Mn2 plus, Mn-nya masing-masing 1. Terus Fe-nya juga masing-masing 1. Iya, benar. Jadi dari Mn-nya udah nilainya 1. Ya, Mn-nya 1, Mn-nya 1, Fe-nya 1, Fe-nya 1. Nah, terus berarti kita masuk ke yang nomor 3. Nomor 3 gimana? Berarti yang atas. Kalau kekurangan O ditambah H2O. Sedangkan yang kiri itu O-nya ada 4. Berarti yang kekurangannya sebelah kanan. Karena kurang 4 berarti ditambah 4H2O. Iya, benar. Jadi yang ke step nomor 3, di sini kan ditambahkan H2O ke ruas yang kekurangan O. Berarti yang direduksi, yang punya O itu kan cuma direduksi aja. Berarti si reduksinya yang kekurangan O itu kan yang di bagian yang produk. Berarti di sini ditambahkan H2O. Ditambahkan berapanya itu dilihat dari O-nya itu diketahui berapa. Di sini MnO4. Berarti kita harus menambahkan O-nya juga 4. Berarti di sini ada 4 H2O. Gitu. Nah, habis itu
kita masuk ke step yang keempat. Ditambahkan H plus ke ruas yang kekurangan H. Berarti kita menambahkan H plus ke ruas yang mana? Ke reduksi atau oksidasi? Reduksi, Bu. Reduksi. Yang di sisi produk apa sisi reaktan? Reaktan. Direduksi di sisi reaktan atau Reaktan, Bu. sisinya produk? Reaktan, Reaktan, Bu. Bu. Reaktan, Bu. Reaktan. Oke, di sini ditambahkan H plus. H plusnya berapa? 4, Bu. 8. 8. 8 apa 4? 8, Ibu. 8. 8. Oke, berarti di sini ditambahkan 8 H plus. Terus habis itu dapetnya dari sini ya. Kan ini 4 H2O. 4 dikali hanya ada 2. Berarti 8. Terus step selanjutnya kita menambahkan elektron ke ruas yang muatannya besar. Nah, ini gimana? Gimana? Kita masukin ke yang mana nih? Di reduksi apa oksidasi? Apa dua-duanya? Di Fe13 bukan, Bu? Tuanya. Fe3+, ditambahkannya berapa? Tambahnya 1. Tambahnya 1. Ya, di sini ditambahkan 1 elektron. Terus kalau yang reduksi ditambahkan juga nggak elektronnya? Iya, Ibu. Berapa? 5, bukan, Bu. 5. 5 di bagian yang mana? Produk apa reaktan? Reaktan. Iya. Di sini ditambahkan 5 elektron. Dapatnya dari mana? Dari ini. Kan di sini MnO 4 negatif, ini udah 1. Di sini ada 8 plus. Berarti kan plus 8 dikurangi 1, berarti kan plus 7. Nah, di sini ada 2 plus di kanan, ada 2 plus. Berarti kan kalau menyeimbangkan, kita plus 7 dikurangi plus 2. Kenapa dikurangi? Karena dia sudah berbeda ruas. Jadi ini yang ruas reaktan, di sini ruas produk. Makanya kalau udah beda posisi sisi kanan dan sisi kiri, berarti kita harus mengurangi. Tapi kalau masih dalam satu sisi, kita tambahkan. Kayak ini kan minus 1 ditambah plus 8, berarti plus 7. Terus ini dikurangi plus 2, hasilnya adalah plus 5. Nah, plus 5-nya kita taruh di ruas yang muatannya besar. Ruas yang muatannya besar kan yang plus 7 ada di reaktan. Berarti kita taruhlah si elektronnya ini ada di sisi kiri. Nah, terus sekarang kita mau mengeliminasi. Untuk mengeliminasi, udah bisa langsung dieliminasi kah? Tidak, Ibu. Dikali. Ya, dikali berapa? Kali 1 kali 5. Yang atas kali 1, bawah kali 5. Yang di sini dikali 1, yang di sini dikali 5. Terus berarti di sini kan ada 5. Di sini ada 5E, terus di sini ada 5Fe, di sini juga ada 5Fe. Berarti kan 5 elektronnya mengeliminasi elektron. Berarti kita langsung coret aja di sini 5, di sini 5.
ya kan? Berarti hasilnya ini adalah MnO4 negatif ditambahkan 5 Fe Fe2+ ditambahkan 8H+ dijadikan Mn2+ ditambah 5 Fe3+ ditambahkan H2O 4H2O. Gak mau ya deh. Nah gini, jadi terus langkah selanjutnya kita udah ngerjainnya bener atau enggak, kita cek dulu jumlah muatan sama jenisnya itu udah sama apa belum di antara sisi kanan dan sisi kiri. Kalau yang sisi kiri itu ada berapa muatannya? 17. 17 Iya, Bu. dari ini minus 1, di sini ada Plus 10, plus 10, di sini plus 8. plus 8. Berarti totalnya adalah plus 17. Terus untuk yang sisi kanan atau yang produk ada berapa? Plus 17. Dapatnya dari di sini plus 2, di sini Plus 15. plus 15, di sini 0. 0. Berarti ini jadi plus 17. Berarti yang sisi kanan dan sisi kiri yang udah sama, berarti kita udah benar. Terus sekarang kita cek lagi dari jenis atomnya. Jenis atomnya itu kayak gimana? Kan di sini ada Mn, ada O, ada Fe sama H. Dicek dulu udah sama apa belum? Mn, O, Fe, H. Ada berapa nih sisi kanan sama sisi kirinya? Mn-nya kiri berapa? 1. 1. Kalau yang kanan? 1. 1. Terus yang O? 4. 4. Yang kanan? 4. 4 juga. Terus Fe yang kiri ada 5. 5. Kanannya? 5. Terus untuk H-nya? 8. Terus yang kanan? 8. Sudah berarti sama semua kan? Berarti ini kita reaksinya udah benar, udah setara. Tuh berarti hasil airnya ini. Tuh. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan catat dulu 2 menit ya.
Udah selesai mencatatnya? Udah selesai belum? Sudah, Bu. Oke. Kita lanjut. Nah, di sini persamaan molekul yang seimbang, kita disuruh menyetarakan juga Mn dari KMNO4 sama KI dalam larutan basa. Nah, dalam larutan basa berarti kan sama kayak tadi, kita sama harus mencari reduksi sama oksidasinya dulu, cuman bedanya nanti bukan ditambahkan H plus, tapi ditambahkan OH-. Di kedua ruas sebenarnya cuma ion H plus yang muncul. Berarti kita bikin dulu bilangan oksidasinya, biloxnya berapa nih? Dari O campuran antara KMNO4 dan KI itu menghasilkan MnO4 negatif ditambahkan I2 menjadi MnO4 2 negatif ditambahkan IO3 negatif. Jadi bilangan oksidasi atau biloxnya dari MnO4 dikerjain yang Mn apa O-nya dulu? O-nya dulu, Bu. Oke, O-nya dulu. O-nya berapa? -2. Dikali 4. 2. Terus, jadinya -8 ya. Terus Mn-nya jadinya berapa? +7. Iya, Mn-nya +7. Ingat ya, di sini ada negatifnya. Terus I2 berapa? 0. 0. Terus yang ini MnO4 2-. O-nya -8. O-nya -8. Berarti Mn-nya berapa? +6. Iya, +6. Kenapa? Karena di sini pangkatnya 2 negatif. Terus di sini atau muatannya 2 negatif. Terus yang IO3 negatif, O-nya -6, I-nya +5. O-nya -6, I-nya +5. Oke, benar ya. Berarti kita tahu kalau yang untuk reduksi siapa, untuk yang oksidasi siapa? Reduksi MnO4-. Mn-nya, oksidasinya I. Berarti kalau reduksinya kan MnO4- menjadi MnO4 2-. Terus kalau yang oksidasinya berarti I2 menjadi IO3-. Nah, kalau kayak gini berarti setelah itu kita gimana? Kita kerjainnya. Sama, ini yang tahap kedua, itu setarakan jumlah unsurnya. Kan udah ya sama Mn sama I-nya. I-nya udah sama belum? Yang kanan diberi koefisien 2. Iya, yang kanan ditambahkan 2. Ini udah 2. Ini 2. 2 IO3. Terus habis itu kita tambahkan H2O ke ruas yang kekurangan O. Tapi karena ini larutan basa, bukan kekurangan O, tapi
kelebihan. Iya, di step 3 tambahkan H2O di kelebihan O. Jadi kalau yang kelebihan O yang mana nih? Yang oksidasi 2IO3 min. Di kanan apa di kiri? Kanan. Karena ditambahkannya berapa? H2O-nya berapa? 6. Iya, 6. 6 H2O. Karena di sini O-nya kan ada 3, IO3, tapi dia punya 2. Ada 2 IO3, berarti O-nya ada 6. Jadi kita juga harus menambahkan H2O-nya itu 6. Jadi 6 H2O. Terus berarti yang keempat, itu kita bukan menambahkan H+, tapi menambahkan OH-. Menambahkan OH- di Oksidasi. ya, dioksidasi yang bagian mana? Kiri. Kiri, yang reaktan. Ya, OH-nya ditaruh di yang kurang H. Berarti kita taruh di tempat yang reaktan. Nah, berarti kita tambahkan OH-nya ada berapa? 12. 6 bukan sih, Bu? 12. Berapa ya? 6 apa 12? 12 Ibu, 6 dikali 12. Iya, 12. Jadi di sini ada 6 O-nya, di sini juga ada 6. Jadi makanya 12 OH nih. Nah, habis itu setelah kita masukin itu udah sampai step 4, jadi step kelima tambahkan elektron ke ruas yang muatannya besar. Enggak, kalau yang ini elektronnya ditambah ke muatan yang kecil. Jadi gimana? Berarti yang reduksi sebelah kiri ditambah 1 elektron. Oke, terus Kalau yang Sis oksidasi kanan. kanan. yang kanan. Ya, kalau yang reduksi ditambahkan elektronnya itu ada di sebelah kiri. Nambahnya berapa? 1. Ya, nambah 1. Terus kalau yang oksidasi ditambahkan Di kanan 10. 10 elektron. Ya, dari sini 12, di sini ada 2. Jadi di sini 10 negatif 12 dikurangi negatif 2. Bukan 14. Berapa sih? 10 atau 14? Ya bener kan ya? Bener ini 10, bener 10 elektron. Nah, terus berarti tahap 6 masih sama, itu eliminasi si elektronnya. Jadi kayak gimana nih mengeliminasi elektron? Dikali silang. Jadi yang atas dikali 10, yang bawah dikali 1. Iya, yang atas ini dikali 10, yang ini dikali 1. Jadi langsung kita ganti aja di sini 10 MnO4. Nah, bentar.
Jadi di sini ditambahkan 10 elektron, di sini juga 10. Berarti langsung kita coret-coret 10-nya. Jadinya 10 MnO4 negatif ditambahkan I2 ditambah 12 OH min menjadi 10 MnO4 2 min ditambahkan 2 IO3 min terus ditambahkan 6H2O. Iya kan? Nah, sekarang kita cek lagi. Ceknya jumlah muatannya dulu. Jumlah muatannya yang kiri ada berapa? Minus 22. Iya, elektronnya ada minus 22. Kalau yang di kanan Sama, Bu. sama. Berarti udah setara. Terus dicek lagi. Jenisnya yang di sini Mn-nya ada 10. Mn-nya 10. Kanan juga 10 ya. Terus O-nya ada berapa? 16. Ya. O-nya 16. Dari mana O-nya 16? Atau I2-nya dulu deh. I-nya berapa I? I-nya ada 2. Iya, I-nya ada 2. Dari sini I2, di sini juga ada 2 I. Terus H-nya dulu deh, H. H-nya jadi berapa? 12. Iya, H-nya ada 12. Di sini juga 6H2, berarti 12. Terus O-nya ada berapa? 52. Iya, O-nya ada 52. Dari mana? Di sini kan O. O4. O4-nya berarti ada 10. Berarti 4 kali 10, 40. Terus di sini O-nya ada 12. Jadi 40 ditambah 12 ada 52. Terus berarti kalau sisi kanan juga sama. O4 ada 10, 40. Berarti terus di sini ada 2O3. Berarti di sini 6. Terus ini ada 6O. Berarti 40 ditambah 6 ditambah 6 sama dengan 52. Oke, jadi yang sisi kanan sama sisi kirinya sama. Tuh, silakan mencatat dulu. Sudah selesaikah mencatatnya? Sudah, Bu. Oke. Kita lanjut, karena cuma tinggal 5 menit. Ini berarti yang terakhir ya, nanti selanjutnya. Untuk yang elektrolysisnya minggu depan aja, yang sel propal sama sel elektrolysisnya. Nah, sekarang
Oh, ini masih sama kayak yang tadi nih. Nah, sekarang kita pakai yang CrOH3IO3- sama CrO42- sama I2. Masih sama ya kayak tadi. Kalau untuk yang Cr, berarti di sini kan ada Cr sama OH. Nah, Cr-nya ada berapa? 1. Karena ini dalam kurung OH. Cr ada 1. Terus OH-nya ini kita biarin aja dulu. Jadi nanti kalau misalnya kita pakai dia tuh yang reduksi atau yang oksidasi, kita pakainya yang Cr-nya dulu aja. Kita nggak usah sambungin si OH-nya. Nah, terus kita masuk ke IO3. Berarti O3-nya, O-nya berapa, I-nya berapa? O-nya -6, I-nya +5. O-nya -6. Iya, I-nya +5. Berarti kalau yang CrO4 berapa? O-nya -8. O-nya CR-nya -8. CR-nya CR-nya +6. Terus kalau yang I2-nya? 0. Ya, 0. Berarti kalau kayak gini, kita udah tahu kan siapa sih reduksi dan siapa yang oksidasi. Ini dia aja lah ya. Kalian udah tahu kan urutannya. Terus di sini berarti reduksinya siapa, oksidasinya siapa. Reduksi I. Yang ada unsur I. Oksidasi berarti yang unsur CR-nya. Berarti reduksi itu yang IO3-. IO3- terus menjadi I2. Karena dari 5 ke 0 berarti dia berkurang kan piloxnya, jadi dia menjadi reduksi. Terus habis itu yang oksidasi berarti yang Cr kan, berarti langsung aja Cr menjadi CrO42- kayak gitu. Terus habis itu tadi step kedua itu menyamakan atom yang selain O sama H. Udah sama kah? I-nya, Ibu. Yang harus disetarakan yang mana? I-nya. I-nya yang di kiri atau yang di kanan? Di kiri. Kiri tambah 2. Iya, jadi di sini 2IO3. Terus habis itu step ketiga kita harus ngapain? Di sini kita pakai yang larutan basa. Berarti menambahkan H2O di kelebihan O. Jadi dia di mana nih? Di kanan kalau yang Kelebihan reduksi. O. Reduksi yang kanan. Yang kiri, Bu. Yang kanan apa yang kiri? Kiri, Bu. Yang kiri. Ditambahkan berapa? 6H2O. 6H2O. Terus yang oksidasi juga nggak perlu ditambahkan H2O nggak? Perlu. Perlu, Ibu. Di kanan. Yang kanan apa yang kiri? Di kanan. Tambahkan berapa? 4. 4. Iya, 4H2O. Terus habis itu step keempat, kita disuruh menambahkan OH-. OH- di mana? Di kekurangan H. Di kekurangan H. Berarti reduksi sama oksidasi ada semua. Berarti kalau reduksi ditambahkan OH- yang di Kanan. kanan atau kiri? Kanan. Berapa? 12. 12 OH-. Berarti kalau yang oksidasi di kanan atau di kiri? Kiri. Kiri. Bentar.
Kiri kiri berarti ditambahkan berapa OH minnya? 8. Iya, 8 OH min. Terus abis itu kita step selanjutnya disuruh ngapain? Elektron. Elektronnya berapa? Di mana? Yang muatannya kecil kan, Bu? Elektron di muatannya yang kecil. Jadi direduksi, ditaruh di kiri atau di kanan? Di kiri yang reduksi. Reduksi yang kiri. Ditambahkan berapa? 10. 10. Yang tambahkan 10 elektron. Terus kalau yang oksidasi di kanan atau di kiri? Kanan. Kanan. Dapat berapa? 6. 6. Oh, bentar. Saya lupa ngasih tahu tadi. Kalau yang di sini, kan ini CrOH3. Kalau berarti dia ada 3-nya, berarti kan dia ada 3 OH. Berarti di CR-nya, CR itu kan positif. Jadi dia tulisnya CR3+. Berarti di sini CR3+. Ya kan, tadi saya lupa. Cuman kalau diambilnya nggak usah ambil CrOH3, tapi kita ambil yang CR-nya aja. Jadi kalau di sini ditambahkan elektronnya ada berapa? 3. 3 ya. 3 elektron. Jadi kalau yang tadi saya kasih tahu ulang lagi ya, kalau OH hanya kan ditambahkan OH sesuai dengan hanya ada berapa. Di sini hanya ada 8, berarti di sini ditambahkan 8 OH min. Terus kalau yang atas itu diketahui ada 6H2, berarti ditambahkan 12 OH min. Terus kalau yang elektron di yang reduksi itu kan udah ada 2 min. 2 ditambahkan 0. Terus di sini ada 12 min. Berarti untuk menyeimbangkan di sini butuh ada 10 min. Jadi di sini 2, ini 12 ditambahkan 10. Terus yang untuk oksidasi di sini udah ada 3 plus dan di sini ada 8 min. Jadi hasilnya masih ada sisa 5 min. Yang kanan itu ada 2 min. Terus ini H2O-nya 0, berarti untuk menyamakan 5 min ditambahkan 3 min. 3 elektron negatif. Tuh, terus berarti kita udah bisa mengeliminasi belum? Dikali silang, Bu. Dikali silang? Yang atas dikali 3, yang bawah dikali 10. Ya, yang atas dikali 3, yang di bawah dikali 10. Berarti karena ini nggak mungkin langsung ditambahin, jadi kita tulis ulang aja. 6 IO3 min ditambahkan 6 kali 3, 18. H2O ditambahkan 30 elektron menjadi 3I2 ditambahkan 36 OH min. Terus yang bawahnya ada dikali 10 berarti 10 CR3 plus ditambahkan 80 OH min menjadi 10 CrO42 min ditambahkan 40 H2O ditambahkan 30 elektron. Nah, udah, terus kita hapus eliminasi elektronnya. Jadi hasilnya ada 6, kan karena ini depannya CrOH, berarti kita yang pertama tulis ke CR-nya. Jadi 10 CR3 plus ditambahkan 6 IO3 min
ditambahkan, oh, bentar. Di sini, di kanan dan kiri itu kan ada H2O dan ada OH-nya. Berarti kita iniin dulu, Dikecilin boleh nggak hilangin sih? juga. Kenapa? Dikecilin nilainya. Dikecilin. Iya, dikecilin. Kalau yang H2O-nya dulu, di sini ada 18, di sini ada 40. Berarti yang menangkan yang 40. Sisanya ada berapa? 22. Ya, 22. Terus yang OH-nya, OH-nya di sini ada 36, sama di sini ada 80. Berarti yang menangkan 80. Sisanya ada berapa? 44. Ya, 44 OH-. Berarti kita tuh di sini adalah 44 OH- menjadi 10 CrO4 2- ditambahkan 3I2 ditambahkan 22 H2O. Nah, terus di sini kan kita masih pakai Cr3+. Padahal di sini kan CrOH3 ya. Terus kita ubah lagi. Kan 10, Cr ada 10. Berarti kita tulis 10 CrOH3. OH-nya dapat dari mana? OH-nya dapat dari sini. OH-nya dapat dari sini. Kita ambil OH-nya berapa? Di kan 3, terus ada 10, berarti kan kita ambil 30. Berarti sisanya berapa? 14. Iya, sisanya 14. Di sini ada 6 IO3- ditambahkan 4 dikurangi 30, karena 30-nya sudah terambil oleh CrOH3. Berarti sisanya adalah 14 OH-. Dan di sini kan tidak ada perubahannya, di sini ada CrO4, di sini juga ada I2, itu CrO4, I2, ditulis aja langsung CrO4 2- ditambahkan 3I2 ditambahkan 22H2O. Kayak gini. Jadi kita pakai yang bawah. Terus kita cek dulu elektronnya. Elektronnya berapa nih yang bawah? Berapa? Yang kiri ada min 20. Ada 20. Min 20. Kalau yang kanan ada? Yang kanan sama, Bu. Iya, min 20. Nanti kalau elektronnya udah sama, berarti kita anggap yang jenisnya juga sama ya. Dan habis ini silahkan dicatat dulu. Ada pertanyaan? Ibu, Uh-uh. kalau misal kita kan tadi kan di step-stepnya kayak membagi reaksi antara reduksi sama oksidasi ya, Bu. Kalau misal apa ya, PG, terus kita ada soal begini, kita boleh nggak sih, Bu, nggak ngecek dia oksidasi sama reduksinya, tapi kayak yang pasangan mirip-miripnya aja gitu langsung. Pasangan mirip-mirip. Bisa sih, cuman nanti mungkin di soal itu malah pertanyaannya tuh nanti di ini, berapakah angka ini, angka ini, angka ini, angka ini, angka ini, angka ini. Jadi kalian juga harus tahu gimana caranya buat nge-step-stepinnya. Kalau misalnya kan kalau kayak gini kita harus mengeliminasi elektronnya kan. Itu sih yang bikin lama. Tapi kalau misalnya nih elektronnya udah mirip-mirip, hasilnya nanti ya udah nggak usah dibagi reduksi oksidasinya. Oke, Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Gak ada? Kalau nggak ada, kita akhiri perkuliahan kita hari ini. Ada yang mau tanya?
Sepertinya enggak, Bu.